materi berikutnya yang akan kita pelajari di dalam bagian form ini adalah tentang form validation. Form validation ini gunanya untuk memberikan feedback kepada user website kita ya teman-teman. Misalnya kalau ada field yang belum diisi, nah kita bisa kasih validation message untuk user tersebut. Ini ada contohnya ya di bawah. Ada beberapa note juga yang harus kita cermati. Kita harus nambahin no validate atribut ya kepada form kita. Ini untuk supaya form kita tidak di validate jenis datanya. Ini ada contohnya. Ini contoh ada form, ada first name, last name, username, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita coba submit, nah yang first name dan last name ini looks good, udah oke validasinya karena udah ada isinya. Tapi yang lainnya kayak username, city, state, zip, sama checkbox ini karena belum diisi, jadinya ada validasinya ya. Ada merah, warnanya jadi merah, dan dikasih message ke usernya supaya choose a username dan lain sebagainya. Ini contoh code-nya ya teman-teman. Jadi kita harus buat elemen form, dan ini juga bekerja dengan JavaScript ya teman-teman. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada contoh JavaScript-nya. Ini bisa kita pakai JavaScript-nya. Kita harus masukin ke code kita. JavaScript ini sebetulnya ngecek kelas ini ya, needs validation. Dia pakai DOM, dia cek kelas ini, titik ini kelas ya. Need validation yaitu kelas yang ada di elemen form. Needs validation. Tadi no validate ini juga kita perlu tambahin. Lalu JavaScript ini dia akan ngecek ya formnya ketika di submit. Submit ini adalah untuk button ya, button dengan type submit. Dia akan ngecek ketika di submit, dia melakukan validation. Nah, code ini udah dibuatin sama, dan code di belakangnya juga ya udah dibuatin sama Bootstrap. Waktu kita import Bootstrap dan kita install Bootstrap di waktu kita panggil ya scriptnya, itu udah ada code bawaannya Bootstrap, jadi kita bisa tinggal pakai aja ini JavaScript-nya. Dan di sini kita bisa lihat juga kalau field-nya required atau mandatory ya, harus diisi. Misalnya seperti first name ini kan harus diisi ya kalau dalam sebuah form, harus ditambahin atribut required seperti itu. Nah, kita coba ya. Sebelumnya kita udah buat seperti ini. Saya mau tambahin validasi ke username dan passwordnya. Oke, ini code-nya. Yang choose country ini saya bakal ilangin dulu. Saya hapus dulu supaya lebih simple. Kita fokus ke username dan passwordnya. Ya. Kita mau kasih validasi contohnya di dua ini ya, username dan password. Nah, tadi form validation ini harus ada di dalam elemen form ya. Jadi kita harus buat elemen form di sini. Kita bisa tambahin elemen form di sini ya, teman-teman. Form. Ini saya kasih indentation. Nah, ini username kita. Satu blok ini tuh blok username ya. Blok untuk username, ada label, ada inputnya. Sorry. Ini untuk username. Dan yang selanjutnya ini password ya. Ada label, ada input. Ini label dan ini inputnya. Untuk password. Lalu ada button login ini ya. Oke, ini action digunakan kalau kita integrate dengan backend ya. Bisa panggil function JavaScript dan integrate ke backend. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu. Kita mau fokus dulu di front end-nya. Nah, kita perlu tambahin kelas. Ini actionnya saya ganti jadi kelas. Kita tambahin kelas needs validation. Lalu kita juga perlu panggil ini atribut no validate. Oke, coba kalau kita save,
Kita refresh, apa yang terjadi nih? Masih nggak ada berubah warna atau nggak ada message-nya ya teman-teman, karena kita belum buat dua field ini jadi mandatory. Untuk membuat jadi mandatory, kita perlu tambahin tadi atribut required di sini ya. Required kita perlu masukin di inputnya. Jadi di sini input itu adalah fieldnya ya, yang kita isi. Ini input. Oke. Nah sekarang kalau setelah kita tambahin required, artinya harus diisi. Kalau tadi sebelumnya nggak diisi juga nggak apa-apa, optional. Karena kalau sekarang kita ubah jadi required, ketika kita klik login masih belum terjadi apa-apa karena kita belum masukin JavaScript-nya teman-teman. Nah kita copy dulu JavaScript-nya, kita masukin ke elemen script. Oke, coba kita save. Paste-nya pakai Ctrl+Shift+V supaya rapi ya. Kita save dan refresh. Nah sekarang kalau kita belum isi dan kita klik login, ini keluar merah nih, udah divalidate. Tapi belum mulai ada message apa-apa ya. Untuk message kita bisa tambahin dengan menggunakan ini, div yang menggunakan kelas invalid feedback atau valid feedback, seperti itu. Kita masukin dulu coba ya yang invalid feedback. Kita masukin ke sini. Oke. Kita bisa kasih, kalau misalkan invalid belum diisi, kita bisa bilang please input the username misalnya. Coba kita save ya. Kita refresh, login. Nah sekarang kalau belum diisi, ini keluar please input the username. Misalnya kalau udah di input, kita bisa kasih valid feedback. Kita bisa copy ini dengan kelas valid feedback, kita paste di sini. Ini saya rapihin. Oke, kalau valid feedback looks good gitu. Refresh. Ini sekali lagi belum diisi, keluar message yang dari invalid feedback. Kalau misalkan kita isi, sekarang keluar looks good. Nah yang password juga bisa kita buat seperti itu ya. Kita copy, masukin sini, please input the password. Kalau kita save dan kita refresh, sekali lagi ya, kalau belum diisi keluar ini yang invalid feedback. Lalu kita isi, ini oke. Oh sorry, kalau password ini sebetulnya supaya kelihatan password ya, biasanya di hidden ya. Ini kita perlu ganti type-nya jadi password. Coba kita save lagi dan kita refresh. Ini oke. Kita klik login, ini oke. Nah sekarang masukin passwordnya. Nah setelah diganti type-nya jadi password, sekarang jadinya cuma titik-titik ya teman-teman. Nah ini looks good seperti itu. Tapi ini belum integrate dengan backend ya teman-teman. Jadi kalau udah oke, dua-duanya ke validate oke, langsung hilang ya ke refresh. Nanti kita bisa tambahin lagi integrasinya dengan backend waktu kita belajar backend. Tapi untuk sekarang, untuk validasi front end menggunakan Bootstrap, teman-teman udah bisa gunakan ya. Contohnya dari episode ini.